Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli manittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratal Mukarramin yang kami muliakan, Bapak Rektor Universitas Bengkulu beserta seluruh jajaran, para wakil rektor, para dewan guru besar, para dekan dari berbagai fakultas se-Universitas Bengkulu, para dosen dan pamong, rekan-rekan mahasiswa semuanya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah, yang sangat kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada siang hari ini Allah menghimpun kita di dalam satu majelis yang meskipun hanya secara daring, secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini, tiap tapaknya memudahkan kita menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Masih dalam suasana bulan Syawal, seperti disunnahkan oleh para salafus saleh, kami menghaturkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita semua, khususnya di bulan Ramadan kemarin, menjadikannya sebagai penggugur dosa-dosa kita, menjadikannya sebagai peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya kepada kita sebagai bekal 11 bulan ke depan sampai bertemu Ramadan lagi, bekal untuk berjuang dalam mengendalikan diri kita sekaligus melawan semua hal yang negatif baik dari setan, dari jin maupun manusia, dan juga segenap tantangan-tantangan kita di dalam berbakti untuk Allah, untuk bangsa, untuk negara, untuk kampus yang kita cintai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah satu sunnah hasanah menurut kami, satu kebaikan yang diwariskan oleh para ulama kita di Nusantara sejak dulu, di mana dulu sering kita sebut Allahu yarham Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pencetus istilah halal bihalal, tetapi teman-teman di penelitian tentang naskah-naskah kuno di Ngariksa kemarin menemukan bahwa bahkan sebuah naskah tua yang berasal dari zaman Sunan Gunung Jati di Cirebon pun sudah menyebut istilah halal bihalal sebagai sebuah tradisi keislaman yang khas Nusantara, tetapi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sangat dimengerti bagaimana logika istidlal dari dalil umumnya bahwa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Secara umum bulan Ramadan bulan ampunan, karena Rasulullah bersabda as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Yang salat yang 5 Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus segala dosa yang ada di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi defaultnya Ramadan itu menghapus dosa, dan ibadah di dalamnya salah satu goalsnya adalah untuk menghapus dosa. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Sabda Rasulullah SAW, siapa berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah dan bermuhasabah diri, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian pula hadis lain,
Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, diampuni dosanya telah lalu. Demikian pula ketika kemudian memburu keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut sebagai Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, melalui ibunda kita Aisyah kita diajari Rasulullah SAW doa yang berfokus pada memohon ampunan, yaitu doa Allahumma innaka afuwud tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai memberi maaf, maka maafkanlah kami. Ini menunjukkan satu semangat Ramadan untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu difahami oleh para ulama kita dahulu bahwa dosa-dosa kepada Allah terhapus dengan ibadah-ibadah yang wajib ini, yang fardu ini, baik itu salat yang 5, ibadah Jumat maupun juga puasa Ramadan dan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana dengan dosa kepada sesama? Dosa kepada orang lain, dosa kepada saudara-saudara kita. Ini yang kemudian menjadi muskilah, ini menjadi masalah tersendiri karena kemudian diketahui dari berbagai dalil bahwa hatta orang yang memiliki privilege VVIP, orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal, tanpa pembukaan catatan perbuatan di dunia, tanpa hari menerima catatan amal apun yaumul mizan, hari timbangan amal, tidak, mereka tidak mengalami itu, tapi mereka berhak untuk masuk surga langsung tanpa perhitungan amal, yaitu misalnya para syuhada. Tapi bahkan para syuhada itu pun kalau mereka memiliki masalah dengan sesama akan terhalang. Contoh masalah dengan sesama itu adalah utang. Jadi seorang syuhada itu orang yang mati gugur mulia dalam perjuangan di jalan Allah bisa masuk surga tanpa hisab, kecuali yang masih punya utang kepada sesama. Nah, ternyata utang itu yang perkara yang kadang-kadang kita anggap remeh, sepele, kecil, itu bahkan bisa menghalangi seorang yang memiliki privilege untuk masuk surga tanpa hisab, sehingga dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab, sehingga dia harus menunggu, dia harus menanti orang yang bersangkutan untuk kemudian menyelesaikan urusan antara dia dengan yang bersangkutan dalam soal utang piutang. Makanya MH Ainun Najib pernah menulis satu cerita judulnya Selilit Sang Kiai, yang kemudian di situ digambarkan bagaimana seorang ulama yang soleh, yang dicintai masyarakat, yang penuh dengan dedikasi, amal ibadahnya terjaga. Pada suatu hari dia pulang dari kenduri gitu ya, bayangan kita tentang tasyakuran. Lalu ada selilit, selilit itu sisa makanan yang terselip di antara celah gigi. Nah itu kemudian ketika dia sedang lewat di rumah tetangganya, pagar tetangganya ini terbuat dari bambu, pagar zaman dulu. Kemudian tangannya ini dengan kuku dia mencungkil satu ruas pagar itu menjadi satu tusuk gigi gitu ya. Kita bayangkan untuk dijadikan sebagai tusuk gigi untuk membersihkan selilit atau sisa makanan di celah giginya. Dia itu ngambil dari pagar milik tetangganya ini. Kayak selat kemudian dicungkil gitu ya. Justru cungkil inilah yang akan jadi masalah kelak di akhirat di hadapan Allah. Kalau yang bersangkutan pemilik dari pagar tersebut belum meridhai, belum memaafkan, maka ini akan menjadi masalah besar. Sehingga kita ditradisikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk saling memaafkan di hari raya Idul Fitri dan bulan Syawal. Ini sebagai penyempurna dari ibadah Ramadan. Kalau Ramadan diampuni dosa-dosa kita kepada Allah, maka diharapkan di bulan Syawal dosa-dosa kita kepada sesama pun lalu diampuni Allah karena sudah saling memaafkan satu sama lain. Kita juga mengingat adanya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ara'aitumul muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya demikian. Lalu sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah man laisa lahu malun wala mata'un." Orang bangkrut itu dia tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki barang untuk dipergunakan kebutuhan, gitu ya. Dan dia tidak lagi memiliki usaha. Maka dia disebut sebagai muflis, bangkrut.
Nabi SAW menyaut dengan kata-kata balil muflis man atallaha bisalatin kadha wa bisyamin kadha wa bisadaqatin kadha. Bahkan orang bangkrut itu adalah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat sekian banyak, pahala puasa sekian banyak, pahala sedekah sekian banyak, walakin syatama hada wa qtaba hada wa dzalama hada wa qatala hada. Tetapi dia ini orang yang suka mencela yang ini, melanggar kehormatan yang ini, menggunjing yang ini, mengambil haknya yang ini, mendolimi yang ini, bahkan menjadi penyebab kematian yang ini, gitu ya. Ini orang tersebut ternyata memiliki banyak catatan urusan dengan sesama yang lalu Rasulullah gambarkan ketika dia kemudian menerima catatan amalnya, di hadapannya berdiri pula banyak orang yang siap menggugatnya. Ketika dia digugat, maka ketika gugatan itu benar di hadapan Qadhi Rabbun Jalil, hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu diputuskan oleh Allah, hendaklah pahala amal baik dari orang yang digugat ini diberikan kepada orang yang telah dirugikannya di dunia. Demikian seterusnya sampai seluruh amal ibadahnya ini habis. Ketika ibadahnya habis, pahalanya habis, maka kemudian diganti dengan dosanya orang yang dirugikan di dunia dibebankan kepada dia di dalam catatan amalnya, sehingga transfer dosa dari orang-orang yang menjadi korbannya ini terus berlangsung sampai habis. Maka orang inilah yang oleh Rasulullah disebut fadzalikal muflis, itulah orang yang bangkrut, orang yang dia mengambil hak sesama ketika di dunia, sehingga itu menghabiskan seluruh pahala amal kebaikannya di akhirat, dan bahkan menjadikan orang mentransfer dosanya kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah kenapa ajaran luhur dari para ulama kita di Nusantara untuk saling memaafkan ini sangat relevan. Sesuai dengan dalil secara umum, kalau memaafkan sesama maka akan menjadi jalan kebaikan bagi kita. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, utlubul afwa minallahi bil afi alinas. Carilah maafnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara memudahkan diri memaafkan sesama. Karena kalau kita diharapkan mudah, kita berharap mudah diampuni Allah atas dosa-dosa kita, salah satu caranya adalah mudah memaafkan kepada sesama yang bersalah kepada kita. Jadi sering kita memaafkan itu bukan karena yang bersangkutan berhak mendapat maaf, tetapi kita maafkan karena sesungguhnya kita tidak layak untuk terus menjadi sebagai yang menghuni pikiran, benak, perasaan kita, gitu ya, secara dominan, padahal gitu ya, dia tidak pernah mikirin kita. Kita yang jadi selalu tersiksa karena mengingat bahwa dia masih punya salah dan belum minta maaf kepada kita, sementara dia santai saja tidak merasa bersalah kepada kita. Yang akan membuat kita sangat repot. Dia makan enak, kita jadi nggak enak makan. Dia tidur nyenyak, kita yang tidak nyenyak tidur, gitu ya. Bertemu dengannya, kitanya yang salah tingkah, susah, dan lain sebagainya. Subhanallah, ini akan menjadi sebuah pembersihan, tazkiyah kita kepada Allah untuk kembali fokus kepada misi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini Allah anugerahkan kepada kita untuk menguji siapa di antara kita terbaik amalnya. Hidup ini Allah karuniakan kepada kita adalah untuk supaya kita menggunakannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mukadimah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita bersyukur diberi kesempatan Allah untuk melaksanakan halal bihalal. Bahasa Arab yang orang Arab nggak ngerti ya, artinya halal bihalal itu maksudnya gimana gitu ya. Yang kita melaksanakan saling memaafkan di bulan Syawal ini, mudah-mudahan tidak ada lagi ghil, tidak ada lagi beban satu sama lain di antara kita, yang kemudian dengan begitu kita menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari perkara-perkara yang mengotorinya, hati yang selamat dari dengki, hati yang selamat dari dendam, hati yang selamat dari kesyirikan, dan hati yang selamat dari memikirkan orang lain yang tidak pernah memikirkan kita, karena kita mendapatkan taufik Allah untuk memaafkan, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, gitu ya, salah satu cicit Rasulullah SAW, yang kemudian mengatakan ketika dia menolong orang-orang yang pernah bersalah, pernah mendoliminya dan membunuh keluarganya di Karbala, dia merawat mereka, menyantuni mereka, lalu ya ditanya kenapa tidak mendendam kepada mereka. Beliau menjawab,
Dendam itu seperti memasukkan racun ke dalam mulut kita sendiri, lalu kita berharap orang lain yang mati. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah tradisi kebaikan, sunnah hasanah yang memang perlu kita teruskan karena melengkapi keampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan cara saling memaafkan. Ini adalah sebuah hal yang sangat indah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memasuki tema pembicaraan kita seperti yang disampaikan oleh panitia kepada kami adalah bagaimana ini menjadi ujian untuk meraih cinta ilahi di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim memang memberikan satu sumpah. Bukan cuma informasi tetapi sumpah. Sumpah bahwa dia akan menimpakan bala, menimpakan ujian, menimpakan bencana. Sebagai satu saringan untuk melihat manakah yang permata, mana yang batu kali biasa, mana yang pengakuan imannya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang pengakuan imannya sebenarnya hanya pemanis bibir, hanya sesuatu yang dusta. Maka Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan saja mereka mengatakan aku beriman lalu sudah itu tidak diuji lagi? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji mereka sampai kami mengetahui manakah di antara mereka yang benar gitu ya. Dan manakah di antara mereka yang kemudian sekedar basa-basi di dalam keimanan. Maka Allah pun bersumpah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina qalu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Bahwasanya walana beluwannakum. Kenapa saya menyebutnya sumpah? Karena menurut para ulama huruf wawu kalau diikuti dengan wazan layaf alanna, maka dia bukan wawu ataf, bukan wawu penyambung, dan bukan juga wawu nida atau wawu pemanggil. Dua-duanya bukan. Dia tidak termasuk ataf penyambung, dia juga tidak termasuk nida atau panggilan, bukan. Dia adalah wawu qasam atau wawu sumpah. Cirinya wawu sumpah, selain huruf wawu diikuti dengan objek sumpah, seperti Allah berobjek sumpah dengan wal fajr, wad duha, wal lail, dan sumpah-sumpah yang lain, was sama, wasyams, itu sumpah Allah. Dia menggunakan makhluknya untuk bersumpah. Adapun manusia, kita kaum mukminin meyakini yang namanya bersumpah sesuai petunjuk Rasulullah SAW harus dengan nama Allah. Kalau kita bersumpah harus pakai nama Allah. Allah bersumpah bebas, gitu ya. Kalau Allah yang bersumpah bebas, termasuk satu bentuk yang dianalisis para ulama di dalam Al-Quran adalah bentuk sumpah dengan wawu dan huruf dengan wazan la yaf'alanna walana ba'luwanna. Maka Allah mengatakan walana ba'luwannakum. Sumpah ini, wawunya di situ sumpah. Demi. Itu ya. Wawunya wawu qasam maka diterjemahkan demi. Walana ba'luwannakum. Demi, pasti kami akan menimpakan bala, cobaan, ujian kepada kalian. Walana ba'luwannakum bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dengan berupa rasa takut, wal ju', dan rasa lapar, wal naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat, dan juga berkurangnya amwal, harta-harta, wal anfus, dan juga jiwa orang-orang yang kita sayangi mungkin pergi terlebih dahulu meninggalkan kita, was thamarat, dan berkurangnya buah-buahan,
Kalau orang bertani maka dia memperkirakan dan bibit sekian perawatan seperti ini, maka dia akan memanen sekian dari hasil pertaniannya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan lain, meleset gitu. Maka ini disebut ujian karena wathamarat, melesetnya prediksi kita atas usaha yang kita lakukan. Tentu tidak hanya soal pertanian, tapi juga berbagai hal lain yang meleset dari perkiraan kita. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya planning terkait semester kemarin yang banyak yang kemudian tidak sesuai dengan rencana. Itu ya, bagian dari ujian Allah. Wa basyiris sabirin, yang unik ayat ini ditutup dengan kata-kata yang sangat menguatkan, yaitu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Syaratnya sabar, maka musibah itu menjadi kegembiraan. Gitu ya. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka dia akan mengucapkan satu kesadaran hati yang sangat kuat, yaitu bahwa sesungguhnya dia adalah miliknya Allah dan kepada Allah juga dia akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah, yang demikian itu orang-orang yang beruntung, atas mereka mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari Allah, wa rahmah, dan juga kasih sayang Allah. Ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersabar. Jadi sabar itu kabar gembira atas terjadinya musibah. Musibah itu niscaya, itu pasti. Dulu saya membaca ayat walana belwanakum bisyai'im minal khauf. Kalian akan diuji dengan seberapa porsi dari rasa takut, cekaman rasa takut. Dulu mungkin kita ini bingung maksudnya apa ya diuji dengan rasa takut. Kita kayaknya kadang-kadang nggak takut juga, biasa aja gitu. Tapi begitu terjadi kasus pandemi COVID-19 ini, maka Allah betul-betul ternyata menguji kita dengan rasa takut. Ya siapa yang tidak takut pada benda yang tidak kelihatan, yang bisa saja sangat mudah untuk masuk ke tubuh kita dan menimbulkan kerusakan besar di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di situ ada kesadaran, ada al-khauf, rasa takut itu sebagai bagian dari ujiannya Allah. Wal-ju', dan rasa lapar. Dahulu kita merasa masa sih kita akan diuji juga dengan rasa lapar gitu. Sudah dalam kondisi yang makmur, sentosa, stabil gitu ya. Tapi mudah sekali bagi Allah gitu ya untuk mengubah itu menjadi sesuatu yang prihatin, dan kita perlu sangat hati-hati melangkah gitu ya. Di mana pandemi COVID-19 ini menjadi ujian. Wal-ju' juga, rasa lapar juga, rasa takut juga, rasa lapar juga gitu. Dulu tukang-tukang jualan lebih mudah ditemukan misalnya kita. Tapi kita sekarang kadang-kadang pesan lewat aplikasi supaya kemudian bisa diantar ke rumah pun gitu ya, mengalami kendala-kendala tertentu gitu ya. Al-khauf wal-ju', baik itu rasa takut maupun rasa lapar, bagian dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta tentu ya. Sebagian besar mungkin di antara kita hari-hari ini
Kalau punya, sudah hidup dengan mantap, artinya makan tabungan gitu ya. Ada juga saudara-saudara kita yang pekerjaannya harian sehingga menjadi sangat kesulitan pada hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu termasuk yang Allah jaga, tidak perlu terlalu khauf wal ju' itu ya di dalam menghadapi perkara COVID-19 ini, mana misalnya dengan guru-guru honorer kita dan lain sebagainya yang kemudian sangat-sangat tidak mudah untuk mereka menyesuaikan diri dengan new normal gitu ya, yang dalam sisi aktivitas ekonomi pun menjadi sesuatu yang pelik. Tapi intinya man aikona bil ajri raghiba fis sabri, orang yang yakin pada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya itu ya, yang kita rasakan, masih rasakan sampai saat ini, maka dia gitu ya, insya Allah masih akan mampu untuk bertahan, mampu untuk survive dengan segala ikhtiar yang memungkinkan untuk dijalani oleh yang bersangkutan. Ujiannya minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Ujian, dan itu ujian tidak cuma menimpa yang sedang berkurang atau terkena dampak secara langsung, tetapi juga ujian untuk yang tidak terkena dampak secara langsung untuk membuktikan imannya dalam amal-amal saleh, untuk peduli, untuk berbagi. Ini sebuah hal yang sangat agung. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji kita. Dan ujian Allah tidak pernah bisa diakali oleh manusia. Bahwa Allah kali ini tidak menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Atau dalam suratul Kahfi ayat yang ke-7, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menciptakan segala yang ada di atas bumi sebagai hiasan baginya untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Jadi mati hidup diciptakan Allah untuk menguji manusia siapa yang terbaik amalnya. Para mufassir menjelaskan kenapa kematian dulu baru kehidupan. Gitu ya. Allah menyebut di sini alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kematian itu maksudnya dunia, sementara kehidupan itu maksudnya adalah akhirat. Hakikatnya dunia itu kematian, meskipun kita masih hidup, tetapi hakikatnya adalah kematian. Nah, semua orang yang hidup di dunia sudah divonis oleh Allah kapan akan mati. Cuma waktunya saja kita belum tahu, eksekusinya kapan kita belum tahu. Padahal secara waktu dia sudah di tag ya, sudah ada dalam list, sudah disiapkan untuk kematian. Nah, kita semua sudah divonis mati. Kita tidak tahu kapan, sama dengan para tahanan terpidana mati itu juga tidak tahu kapan eksekusi, tapi ya mereka dalam keadaan berat yang harus dihadapi sebagaimana kita di dunia gitu ya. Hidup di dunia ini
kita berat mendapatkan semua ujian dari Allah. Kematian itu dunia, kehidupan itu akhirat. Kita semua sudah divonis mati, maka hakikat kehidupan adalah kematian. Itu ya. Maka kematian dan kehidupan itu adalah dunia dan akhirat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, saya berharap Allah hendak menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kalau di suratul Kahfi redaksinya dengan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami menjadikan segala yang di atas bumi sebagai hiasan baginya. Liyabluwahum ayyum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Kata terbaik ini sebagian ulama maknanya lebih baik daripada dirinya sendiri sebelumnya. Terus menerus menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, daripada dirinya sebelumnya. Tidak perlu menjadikan diri lebih baik daripada orang lain, tapi lebih-lebih adalah diri yang berubah yang menjadi lebih baik daripada dirinya sebelumnya gitu ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan cintanya kepada kita. Pada hakikatnya ujian itu ungkapan cintanya Allah. Tadi kita sudah mengatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Karena ujian yang berupa rasa takut, rasa lapar, gitu ya, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan, itu sesuatu yang berat. Walana benuannakum, Allah sumpahkan bisyai'in, tapi dengan sesuatu saja, tidak banyak, hanya sedikit. Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Itu bentuk ujiannya di situ. Tapi ujung dari semua itu wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Hadis menunjukkan idza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah membinasakan sebagian dari mereka. Kemudian ini yang diuji gitu ya, yang masih hidup itu yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza habballahu qauman ibtalahum. Ka Allah ketika mencintai satu kaum, dia uji mereka. Ujiannya apa? Kesabarannya. Ujiannya apa? Semangat berbaginya. Terutama itu bagaimana dia menyikapi ujian-ujian yang datang itu dengan kesabaran paripurna. Man aikona bil ajri raghiba fis sabri, karena siapa yakin dengan pahala, dia akan berbahagia di dalam sabarnya. Wa basyiris sabirin, diberi kabar gembira oleh Allah. Tadi selain yang sudah kita sebut, tentu orang yang sabar itu ditemani sama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita menghadapi segala masalah, ada Allah di sisi kita, maka tidak akan menjadi persoalan. Jadi dia orang yang mendapatkan kebersamaan dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita ada orang yang senang sama kita, kemudian aku akan selalu bersama mendampingiku, itu senang. Apalagi ini yang mengatakan adalah semesta alam. Aku akan selalu bersamamu. Innallaha ma'as sabirin. Yang kedua lebih tinggi lagi daripada sekedar bersamai, bahkan Allah mencintainya. Allah kalau sudah mencintainya, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta pada orang yang sabar.
Orang yang sudah mendapat cinta Allah, maka dia akan menjadi wasilahnya Allah menebar cintanya. Jadi yang pertama, kebersamaan dengan Allah. Yang kedua, cintanya Allah. Termasuk cintanya Allah. Kemudian dirasakan seorang hamba ketika matanya melihat dengan nur Allah. Ketika dia berbicara, seakan-akan Allah menjadi lisan baginya. Ketika dia mendengar, seakan-akan Allah senantiasa menjadi telinganya. Ketika dia bertindak, Allah menjadi tangannya. Ketika dia menjadi kaki, Allah bertindak melalui dirinya untuk memberikan manfaat kepada sesamanya. Masya Allah. Allah bersama, Allah mencinta. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang ketiga, bahwasanya orang yang sabar itu, maka pahala ibadahnya, ibadah sabarnya itu ya, pahala kesabarannya itu bighairi hisab, tanpa batas, telah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Jadi tidak pelak lagi, ujian ini adalah ujian dari Allah untuk membuat kita makin cinta kepadanya. Gitu ya. Sebagaimana kita diuji oleh Allah di corona ini, Anda dahulu cinta sama Allah dengan bentuk sholat berjamaah di masjid, rajin, banyak orang yang melihat, berusaha hadir di awal waktu, melaksanakannya tepat waktu. Ini ketika normal. Apakah di kala pandemi COVID-19 ini kamu masih tetap cinta kepada Allah? Tidak. Apakah kamu tetap merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua ketika membesarkan kita dengan kesabaran yang luar biasa? Ya. Ini satu hal yang kemudian perlu menjadi renungan betul bagi kita. Ya. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembiranya kepada orang-orang yang sabar ini, karena ungkapan cintanya Allah dalam bentuk musibah. Nah, di kala pandemi COVID-19 kemarin, apakah kita tetap bisa mencintai Allah ketika kita di rumah? Ketika kita harus menegakkan sholat, tidak ada tetangga, kawan, handai tolak, kerja, gitu ya, mahasiswa, teman-teman di kampus yang lihat, apakah kita sholatnya tetap terjaga seperti ketika kita dalam ramai bersama-sama di sisi jamaah, gitu ya. Apakah bisa kita tetap menjaga ibadah? Jadi ujian dari Allahnya adalah, apakah sholat kita ketika rame-rame berjamaah itu tetap bisa kita jaga semangatnya ketika kita sholat sendiri, menyendiri di rumah kita? Apakah puasa kita di bulan Ramadan kemarin, yang bulan-bulan Ramadan tahun sebelumnya penuh agenda buka bersama, penuh agenda silaturahmi, penuh agenda pengajian, majelis taklim ini, majelis taklim itu, penuh agenda yang sifatnya syiar, apakah masih kita bisa pertahankan sebagai ibadah rahasia kita kepada Allah, kemesraan kita dengan Allah ketika kita di rumah? Ya. Apakah kita sebersemangat membaca Al-Quran ketika kemudian di Ramadan ada tadarus di masjid dibandingkan ketika kita baca sunyi sendiri, gitu, dan lain seterusnya? Ini menunjukkan ujian yang kita akan hadapi. Salah satunya adalah keistiqomahan kita. Apakah kalau kita ibadah harus apa-apa sendiri di rumah, tidak ada tetangga yang menyaksikan, tidak ada orang-orang yang tahu, apakah kita serajin, setaat kita ketika kemudian kita berada di pekerjaan kita, di rumah kita, gitu ya, yang kita lakukan di rumah kita semuanya. Di rumah ini apakah kemudian kita bisa menjaga ritme ibadah sebagai bukti cinta kita yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujiannya juga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat seberapa
mampu kita bertahan dan melakukan berbagai daya upaya untuk tetap produktif di masa-masa yang susah seperti ini. Apakah sebagai pengajar misalnya Bapak Ibu dosen sebersemangat ketika di kampus di dalam mengajar secara online gitu ya. Padahal memang ini jalan yang tidak bisa kita hindari, harus kita lakukan. Apakah dengan kondisi seperti ini kita tetap meluruskan niat kita untuk mendidik generasi penerus bangsa Indonesia sebagai orang-orang yang akan berjuang untuk memuliakan rakyat negeri ini dengan ilmunya gitu ya. Yang belajar di FISIP, di ilmu politik, Bapak Ibu dosen tetap bersemangatkah untuk mendidik mahasiswanya ini menjadi orang-orang yang akan memperbaiki politik Indonesia, mengubah wajah politik Indonesia menjadi jauh lebih baik daripada yang karut-marut seperti yang disaksikan, daripada yang dalam keadaan penuh dengan kekacauan gitu ya, dalam keadaan yang penuh dengan korupsi. Apakah Bapak Ibu dosen masih sebersemangat itu mendidik para mahasiswa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang siap mengemban amanah kehidupan berbangsa dan bernegara secara transparan, bisa mempertanggungjawabkannya secara sepenuhnya kepada rakyat yang telah memberikan amanat kepadanya. Bapak Ibu di Fakultas Ekonomi, Bisnis, apakah masih sebersemangat itu untuk melahirkan generasi pembangun Indonesia, entrepreneur-entrepreneur yang handal, ahli-ahli ekonomi yang bisa merumuskan kebijakan-kebijakan dengan baik, gitu ya, yang dicita-citai bagaimana kemudian memandirikan bangsa, tidak lagi tergantung utang luar negeri, bisa berdikari, produk-produk nasional kita diakui. Teman-teman di Fakultas Teknologi Industri, kalau mungkin ada itu ya, di Fakultas Teknik dan lain sebagainya, apakah bisa kemudian melahirkan generasi engineer Indonesia yang siap berbakti gitu ya, tidak cuma sekedar lulus lalu menjadi kuli di perusahaan asing, berpihak pada kepentingan asing soal ekonomi nasional kita, undang-undang minerbanya, apakah ada kepedulian tentang itu gitu ya. Bagaimana mengupayakan teknologi-teknologi tepat guna untuk rakyat Indonesia supaya mereka semakin berdaya gitu. Bapak Ibu di Fakultas Kedokteran, bagaimana melahirkan sumber daya yang siap berbakti untuk kesehatan ke depan yang kita semakin harus sangat kompetitif, melihat juga tantangan-tantangan yang semakin besar di tengah pandemi global yang menunjukkan betapa tidak siapnya sistem kesehatan kita, betapa masih karut-marutnya jaminan kesehatan kita, sehingga tidak bisa mengcover rakyat kita yang memerlukan. Apakah tujuan-tujuan mulia ini masih bisa kita pertahankan di tengah kondisi pandemi ini, ketika kita mengajar, ketika kita kemudian memberikan tugas kepada mahasiswa, ketika kita kemudian memberikan transfer of knowledge kepada mereka, sekaligus juga memberikan kepada mereka contoh integritas dan lain sebagainya. Ini menjadi penting, bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala di tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, gitu ya. Bagaimana juga kita diuji oleh Allah yang level berikutnya adalah tentang level kepedulian. Bagaimana kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kampus kita, bagaimana kepedulian kita terhadap yang mungkin masih tenaga honorer, yang mungkin masih outsource, yang mereka sangat kesulitan karena mungkin mereka dibayar per jam kerja, sementara mereka banyak tidak melaksanakan pekerjaan karena kondisi yang tidak memungkinkan dan lain sebagainya. Atau juga tetangga-tetangga di sekitar rumah kita, gitu ya. Kehidupan mereka yang sekarang kemudian berada dalam kondisi yang berat setelah pandemi COVID ini, terutama ternyata tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi, gitu. Jadi
kita diuji di 3 level ini paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk membuktikan cinta sejati kita kepada Allah, yaitu bahwa kita diuji di level ibadah. Apakah kita mampu terus menjaga ritme kemesraan dengan Allah meskipun bentuk-bentuk ibadah kita berubah, yang berjamaah menjadi sendiri, yang di masjid menjadi di rumah, gitu ya, yang terang-terangan menjadi tersembunyi, yang syiar-syiar menjadi sesuatu yang kita lakukan dalam rahasia, gitu ya. Perubahan-perubahan ini apakah juga mengubah kita dalam berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru semakin menguatkan kita di dalam beribadah kepada Allah? Itu level pertama ujian. Level kedua, bagaimana kemudian kita diuji oleh Allah di tengah kondisi kesulitan ini, terus kreatif, aktif, inovatif di dalam terus memberikan sumbangsi, terus memberikan kontribusi. Jadi, apakah kemudian kita tetap bersemangat mengajar, memberikan transfer of knowledge sekaligus teladan integritas kepada para mahasiswa dan orang-orang yang ada di sekitar kita, mensiasati berbagai kesulitan, bagaimana sistem belajar, mungkin bagi yang lain bagaimana sistem kerja yang bisa eksis, yang bisa survive di tengah kondisi pandemi global yang merupakan tantangan kita semua hari ini. Yang ketiga adalah ujian kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita ketika kondisi kita masih jauh lebih baik daripada mereka. Apakah kita kemudian punya uluran tangan, punya satu rasa kebersamaan untuk menghadapi ini semua dengan cinta ukhuwah, kebersamaan dengan sesama, sehingga nanti kita lulus ujian ba'da Covid ini menjadi masyarakat yang lebih kuat kohesinya, yang satu sama lain saling menopang, saling asah, saling asih, saling asuh kata orang. Ini juga ujian tersendiri bagi kita. Tetapi di balik semua ujian itu, dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu yakin bahwa betul-betul idza habballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai satu kaum, memang Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala untuk menguji siapa di antara kita yang ridha kepada segala hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tetap bertahan istiqomah, yang tetap mandiri dan produktif, yang tetap bisa memberikan sumbangsih, membagi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang kita harapkan. Jadi syiarnya tentu qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada yang akan menimpa kami kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah untuk kami. Dulu waktu kecil ketika belum paham bahasa Arab, saya menerjemahkan ayat ini sebagai tidak akan menimpa kita kecuali musibah yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Tapi begitu ngerti bahasa Arab, saya langsung menyadari bahwa seharusnya kalau maknanya begitu, tidak akan menimpa kami kecuali musibah yang sudah Allah tetapkan untuk kami, kalimatnya tentu bukan begitu. Kalimatnya tentu la yusibana illa ma kataballahu alaina. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kami, gitu ya. Yakni musibahnya. Ternyata bukan cuma musibahnya. Itu alaina harusnya. Tapi kalau lana itu berarti bukan cuma meyakini musibah itu takdir. Orang yang mengatakan la yusibana illa ma kataballahu lana itu meyakini bahwa selain musibahnya adalah takdir, tetapi kalau Allah menetapkan musibah untuk kita, berarti Allah menyiapkan ganti yang lebih baik untuk kita dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya untuk kita. Ini yang kemudian menjadi syiar kita. Jadi kita yakin dikasih musibah itu bukan cuma karena musibahnya jatahnya kita, tapi karena kita yakin ada pahala dan ganti lebih baik yang sedang disediakan Allah untuk kita. Huwa maulana, dan Allah adalah sebaik-baik pembela dan pelindung bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat bertugas, selamat berkarya, dan kami meskipun mungkin belum banyak berinteraksi, pasti sepanjang tadi sampai sekarang pun ada kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan.
kesempatan di Syawal yang mulia ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang kembali bersih dan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah Ramadan kita, dengan saling memaafkan kita, dengan ujian pandemi Covid-19 yang akan menggugurkan dosa-dosa kita, yang akan memberikan kepada kita pahala tak terhingga, yang akan menjanjikan kita cinta dan kebersamaannya Allah, yang akan memberikan kepada kita salawat dari Allah, rahmat dari Allah, dan juga hidayah dari Allah, gitu ya, dengan berbakti dan tulus ikhlas mengabdi untuk agama, bangsa, negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.